Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian untuk pertemuan kita untuk mata kuliah patofisiologi. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang jejas adaptasi dan kematian sel. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang sel ya, dan fungsi dalam bagian-bagiannya ya. Masuk secara keseluruhan bagaimana fungsi sel itu menjadi bagian inti dari kehidupan manusia ya. Jadi kehidupan makhluk hidup termasuk kehidupan kita ya, manusia itu adalah hasil dari kehidupan sel yang normal. Nah pertanyaannya sekarang adalah sel itu bisa nggak dia itu bertahan atau rusak atau mati ya. Jadi ini yang akan kita bahas bahwa sel itu bisa mengalami luka atau jejas dan bisa beradaptasi dengan hal-hal yang bisa merusak sel dan bisa juga sel itu mati. Nah, maka kita bahas pada pertemuan ini adalah jejas adaptasi dan kematian sel. Ya. Ingat kembali bahwa sel-sel tubuh kita itu banyak sekali di dalam tubuh kita dari berbagai macam jaringan tubuh ya yang mempunyai fungsi yang spesifik berbeda dari satu dengan yang lainnya. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini kita akan terjadi banyak hal yang bisa merusak sel. Nah, apa saja yang bisa merusak sel? Jadi yang menyebabkan sel itu rusak atau cedera atau mengalami jejas, injury ini sama ya. Itu bisa terjadi karena kurang lebih ada 8 hal yang mungkin akan bisa menyebabkan luka atau injury atau cedera pada sel. Yang pertama adalah karena yang namanya hipoksia atau deprivasi oksigen atau hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Jadi bahan bakar hidup sel itu kan oksigen. Nah, kalau kekurangan oksigen yang masuk ke dalam tubuh, maka sel akan mengalami kekurangan. Nah, maka ini bisa menyebabkan sel itu bisa rusak. Ya. Jadi penyebab pastinya adalah iskemik. Iskemik itu adalah terhentinya suplai darah yang membawa oksigen ke dalam jaringan. Nah, kalau darah dan oksigen ini ke dalam jaringan atau sel itu berkurang, maka akan terjadi kerusakan sel ya. Jadi misalkan asma itu adalah karena gangguan pada paru-paru atau saluran bronkus pada paru-paru yang itu menyebabkan aliran oksigen itu tersumbat ya. Atau keracunan monoksida atau anemia. Anemia itu kekurangan hemoglobin di dalam darah yang itu mengikat oksigen. Nah, seluruh hal yang menyebabkan oksigen itu di dalam darah itu berkurang, maka itu akan memberikan suplai oksigen yang berkurang ke dalam sel, maka bisa menyebabkan kerusakan atau cedera sel. Kemudian poin yang kedua yang menyebabkan jejas atau cedera atau injury pada sel adalah karena ada bahan kimia. Semua bahan dapat menyebabkan jejas, bahkan zat yang berbahaya kalau kadarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Contohnya glukosa, garam. Itu kalau terlalu tinggi juga tidak bagus. Oksigen tekanan tinggi juga nggak bagus ya. Polusi udara itu juga tidak bisa merusak sel ya. Insektisida, pestisida, apapun itu ya zat-zat kimia itu bisa menyebabkan kerusakan sel. Ya, seperti misalkan kita makan nasi padi itu dari kalau disemprot dengan pestisida, nah itu juga di dalamnya juga ada hal yang tidak baik yang termasuk bahan kimia yang nanti bisa merusak sel tubuh kita ya, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak ya, nanti lama-lama bisa merusak ya. Kemudian yang ketiga adalah karena agen infeksius. Nah, di sekitar kita ini banyak agen infeksius ya, bakteri, virus, jamur ya, termasuk yang sedang ramai sekarang ya virus COVID, corona ini ya. Itu juga adalah bagian agen infeksius yang itu kalau masuk ke dalam tubuh kita maka bisa merusak sel tubuh kita.
bisa merusak atau bisa menyebabkan cedera pada sel tubuh kita ya. Bahkan nanti bisa menyebabkan kematian pada sel-sel tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah 4 karena reaksi imunologi atau gangguan pada sistem kekebalan tubuh kita. Misalkan alergi. Nah, alergi itu ada gangguan imun. Ada alergi asma itu juga bagian alergi, misalnya jadi alergi dingin, alergi debu, kemudian menyebabkan penyempitan pada bronkus. Nah, itu akan merusak. Juga penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun ini menyebabkan sel-sel yang seharusnya itu melindungi diri kita dari bakteri atau dari luar, dia juga memakan atau merusak ya, sel-sel tubuh kita, namanya autoimun. Ada beberapa penyakit autoimun ya yang menyebabkan dia merusak sendiri sel-sel tubuh kita, dianggap seperti sel asing atau benda asing yang harus dihancurkan. Nah, itu beberapa penyakit autoimun namanya. Kemudian juga karena gangguan genetik ya, bawaan lahir ya, malformasi kongenital, sindrom Down dan sebagainya. Jadi sejak lahir mengalami gangguan atau beda bentuk dan fungsi dari alat tubuh kita ya, sehingga menyebabkan nanti bisa menyebabkan cedera sel ya. Jadi sindrom Down itu ada gangguan pada sel-sel otak ya, atau ada perubahan bentuk atau sejak lahir sudah berubah, sudah beda ya, sudah bentuk selnya tidak normal ya. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi yang keenam ya. Kurang makan ya, kekurangan kalori, protein. Nah, itu zat-zat makanan kalau kurang maka sel juga makannya kurang, sehingga sel itu bisa terjadi kerusakan karena tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup ya, baik protein atau atau kalori itu dari glukosa ya. Kemudian juga karena masalah penyakit ya, hormonal, misalnya diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus itu adalah penyakit yang bersifat hormonalnya itu rusak. Jadi ada hormon insulin itu yang menyebabkan nanti zat-zat makanan, misalnya glukosa dalam darah yang sudah dari dalam darah itu bisa ditransport ke dalam sel-sel tubuh kita. Tapi tanpa insulin pada diabetes mellitus, insulinnya tidak diproduksi secara baik oleh pankreas, maka menyebabkan tidak bisa ditransport, sehingga sel tidak mendapatkan makanan. Walaupun sebenarnya ada di dalam darah, tapi tidak bisa tersampaikan kepada sel tubuh kita, itu diabetes mellitus. Kemudian arteriosklerosis ini adalah sumbatan pada pembuluh darahnya karena penimbunan lemak, sehingga ini bisa menyumbat aliran darah yang membawa makanan dan oksigen yang harusnya nanti disampaikan kepada sel-sel tubuh kita, sehingga tidak mendapatkan asupan nutrisi, maka bisa menyebabkan kerusakan sel. Kemudian yang ketujuh adalah bagian fisik ya. Radiasi, sinar, panas, trauma fisik bisa karena misalnya kecelakaan, tabrakan, kena tabrakan, kena pisau, kena benda-benda ini ya. Jadi itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel tubuh kita ya. Kemudian suhu yang panas ekstrim juga merusak sel. Shock elektrik ya, karena kesetrum, nah, itu juga merusak sel tubuh kita. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah proses penuaan sel ini menyebabkan sel-sel tubuh kita ini kemampuannya untuk memperbaiki diri ketika rusak itu berkurang, fungsinya berkurang, sehingga mudah mengalami injury atau rusak. Nah, ini sudah proses alami. Di 8 hari ini paling tidak inilah yang menyebabkan sel itu mengalami gangguan, mengalami cedera, yang nanti kalau cederanya berat bisa menyebabkan kematian sel. Kalau selnya banyak yang mati berarti jaringannya mati, berarti tidak berfungsi jaringannya, organ tidak berfungsi, bisa menyebabkan kematian individu atau kematian manusia itu sendiri. Jadi proses penyakit itu adalah karena adanya hal-hal semacam ini. Jadi seluruh kondisi penyakit
yang dikatakan penyakit atau sakit pada manusia itu adalah disebabkan oleh salah satu dari 8 hal ini yang menyebabkan nanti sel terganggu fungsinya atau bahkan sampai pada kematian sel. Nah, itu ya. Jadi apapun jenis penyakitnya akan diturut ke bisa dilihat dari penyebabnya dari beberapa hal ini. Nah, sekarang kita lihat jadi reaksi sel. Bagaimana reaksi sel ketika ada 8 hal tadi yang mengganggu, yang mau merusak sel tubuh kita. Jadi ada reaksi yang pertama adalah retrogresif. Terjadi proses kemunduran atau degeneratif ke arah yang kurang kompleks. Jadi penurunan fungsi ya, jadi nanti ya. Kemudian progresif adalah berkelanjutan berjalan terus ke arah yang lebih buruk untuk penyakit. Progresif jadi semakin lama semakin rusak, jadi progresif. Progresif itu berkelanjutan semakin bertambah. Jadi proses selnya itu kerusakannya sedikit berkurang tambah semakin rusak tambah rusak. Nah, itu progresif. Sehingga proses berjalannya penyakitnya. Kemudian adaptasi, yang ketiga adalah ada proses beradaptasi, penyesuaian terhadap kondisi injury atau reaksi atau ada kerusakan pada sel. Jadi ada semacam penyesuaian beradaptasi dengan kondisi itu dengan beberapa hal, ada namanya atrofi, hipertrofi, hiperplasi dan metaplasi. Sel-sel itu mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan terjadinya kerusakan tadi. Nah, secara umum nanti akan ada beberapa klasifikasi ya. Jadi ada reaksi itu dibagi 3 ya. Jadi sel itu ketika kena injury atau ada cedera yang mengenai sel tersebut, sel normal itu akan mengalami 3 hal ya. Salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah kalau lukanya ringan atau jejasnya ringan, injury-nya ringan, ada yang mungkin nanti jejasnya ringan sampai sedang, ada jejasnya berat. Nah, ini akan menyebabkan reaksi yang berbeda. Semakin berat, semakin hebat jejasnya juga akan menyebabkan hal yang lebih berat pada sel. Kalau ringan, maka jejas ringan ini peningkatan kebutuhan fungsional, terjadi adaptasi yang namanya hipertrofi, hiperplasi, atrofi, metaplasi dan displasi. Ini termasuk yang ringan, yang nanti akan jejas itu reda sehingga sel bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau jejasnya sedang, ada namanya kerusakan sel yang reversible, tidak bisa kembali. Jadi terjadi degeneratif dan infiltrasi. Nah, ada proses degenerasi, kemudian sel bisa kembali normal. Nah, kalau jejasnya hebat, ini bisa dijadikan kerusakan reversible itu bisa kembali misalnya ya. Kalau jejasnya hebat, maka kerusakan sel itu adalah irreversible. Sudah rusaknya terlalu berat sehingga selnya tidak bisa diperbaiki, sehingga terjadilah kematian sel. Nah, inilah beberapa reaksi pada sel-sel tubuh kita ya. Nah, ini adaptasinya, jadi stres normal sel, injury, bisa beradaptasi, irreversible. Kalau tidak bisa beradaptasi ya terjadi namanya kematian sel, yaitu ada proses apoptosis dan nekrosis. Ini adalah kematian sel. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari adaptasi sel yang adaptasi seluler ini ya. Nah, ini kan proses normal sel beradaptasi kalau ada kerusakan sel yang bisa terjadi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya kerusakan sel dari tadi yang mulai yang termasuk yang ringan ya, hipertrofi, atrofi, hiperplasi, metaplasia, displasia, respons seluler terhadap jejas, akumulasi intrasel dan kalsifikasi patologis.
Kan kita lihat satu persatu yang namanya hipertrofi ya, yaitu peningkatan ukuran sel dan perubahan menyebabkan ukuran rel tubuh juga besar ya. Ini misalkan pada jantung ya, otot-otot jantung normalnya kalau ada kebutuhan sel yang lebih, kebutuhan oksigenasi, jadi jantung ini memompa darah yang membawa oksigen dan makanannya. Kalau ada kebutuhan oksigenasi yang besar, maka jantung akan dipaksa untuk memompa lebih cepat. Maka otot jantung ini bisa bekerja lebih cepat, bekerja lebih banyak, maka otot itu bisa mengalami hipertrofi atau ukuran sel-sel otot jantung akan membesar karena kerjanya juga meningkat. Jadi kalau semakin banyak otot itu semakin banyak bekerja, maka semakin besar misalnya ukurannya. Nah, kemudian atrofi, sebaliknya atrofi adalah pengecilan ukuran sel tubuh kita ya. Contohnya sel otot, contohnya ototnya. Misalnya kita jarang gerak, kalau orang sakit itu tidur di rumah, di tempat tidurnya diam aja, maka bisa mengalami atrofi sel otot. Ya, misalkan ini otot lengan ya, itu bisa mengalami penurunan. Jadi kita bisa lihat misalnya tangan yang jarang dipakai itu aja bisa beda ya. Tangan kanan sama kiri coba dibandingkan, itu lebih besar mana? Maka ototnya yang lebih besar adalah yang sering dipakai, akan berbeda. Itu namanya atrofi. Atrofi adalah pengecilan karena tidak dipakai, atau karena stroke itu kan ada kelumpuhan ya, kelumpuhan sehingga tidak bisa dipakai, tidak digunakan, maka bisa lebih kecil ukurannya. Jadi atrofi adalah penurunan ukuran bagian tubuh, sel, organ atau jaringan. Kalau hipertrofi pembesarannya, sebaliknya ya. Jadi ini kebalikannya. Nah, kalau atrofi ini sifatnya malnutrisi, penyakit kronis. Nah, ini ya. Misalnya kurang makan atau penyakit kronis tadi seperti stroke tadi ya. Kalau hipertrofi biasanya bersifat adaptasi atau kompensasi dari organ tertentu seperti jantung misalnya, itu yang dipaksa harus bekerja lebih keras ya, karena ada bagian organnya, bagian saya yang tidak normalnya. Hiperplasia yang ketiga adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Nah, kalau tadi adalah hipertrofi itu tambah ukurannya, atau atrofi penurunan ukuran sel. Kalau hiperplasia adalah meningkatnya jumlah sel. Jumlah selnya jadi lebih banyak karena ada proses pembelahan sel atau namanya mitosis. Nah, ini terjadi pada bisa pada sel labil dan stabil ya. Sel labil dalam kehidupan siklus sel periodik, sel epidermis, sel-sel darah. Nah, ini ada proses penambahan sel-sel darah ya. Jadi sel-sel darah itu juga diperbarui, ada proses pembelahan sel. Jadi sel stabil dalam keadaan tertentu masih mampu berproliferasi, misalkan sel hati, sel epitel kelenjar. Tidak jadi pada sel permanen ya, seperti sel otot, saraf, jantung itu tidak mengalami peningkatan jumlah sel. Nah, sel ini jumlahnya tetap ya, atau bisa jadi tidak bisa mengalami mitosis, tidak mitosis tadi ya. Nah, sel-sel yang periodis tadi ya, sel darah ya, misalkan itu ya. Kemudian namanya metaplasia. Ini perubahan satu jenis dewasa, sel dewasa menjadi sel jenis dewasa sel yang lainnya yang lebih adaptif. Jadi perubahan jenis sel. Ya, misalkan pada kondisi sel pada paru-paru ya, saluran pernafasan nih, saluran pernafasan. Perubahan epitel silinder menjadi epitel gepeng pada sel epitel saluran pernafasan pada perokok. Ya, ini bisa terjadi karena pada patologis atau karena efek dari asap rokok itu bisa merubah jenis sel kepada jenis sel yang berbeda yang lainnya ya. Nah,
sehingga ini juga bisa menyebabkan metaplasia ini yang dinamakan kanker ya. Selnya itu berubah. Nah, ini bisa menjadi sel rumus sel-sel kanker ya. Kemudian yang kelima adalah displasia. Ini adalah hilangnya keragaman sel secara individu dan hilangnya orientasi susunan sel-sel tersebut akibat proses metaplasi yang berkepanjangan. Jadi ada proses perubahan sel yang berkepanjangan tadi. Jadi ada 3 tahapan: ringan, sedang, dan berat. Jika cecas atau iritan dapat diatasi, seluruh bentuk adaptasi dan displasia dapat normal kembali. Tapi kalau keadaan displasia berat tidak ditanggulangi, terjadi keganasan intraepitel atau insisu ya, terjadi kanker. Nah, itu adalah karena sel mengalami displasia dan metaplasia tadi. Itu yang dikatakan menjadi selnya ganas ya, selnya kanker, terus fungsinya berubah. Kemudian yang keenam adalah ada namanya degeneratif atau kemunduran sel. Adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan yang mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria, sitoplasma, sehingga ini mengganggu proses metabolisme. Ini mitokondria ini kan kemudian ada proses untuk pernapasan sel gitu ya, menggunakan oksigen bahan ini. Maka ini bisa menyebabkan kemunduran sel karena rusak pada bagian inti. Reaksi sel terhadap situs yang masih reversibel disebut degenerasi. Reaksi sel terhadap situs yang irreversibel menuju kematian disebut nekrosis. Nah, nekrosis sudah nanti masuk pada kematian sel. Nah, kalau masih bisa kembali ya, ini namanya degeneratif. Degenerasi ini. Jadi sel normal ini misalnya sel normal ginjal, kemudian ini sel yang mengalami degenerasi, kemunduran. Nah, kalau ini sudah mengalami kematian sel atau kerusakan sel yang tidak bisa kembali atau namanya nekrosis. Nah, bentuk perubahan degeneratif atau kemunduran sel itu adalah terjadi pembengkakan sel karena ada gangguan metabolisme, pembentukan energi dan kerusakan membran sel, kemampuan mengumpulkan ion natrium menurun, peningkatan konsentrasi natrium, influx air ke dalam sel, pembengkakan sel, jadi air masuk ke dalam sel, jadi bengkak selnya. Perubahan sel ini menyebabkan nanti organel sel itu juga menyerap air. Jadi bagian-bagian sel itu juga menyerap air sehingga nanti akan menyebabkan perubahan vakuolar. Kemudian ada proses yang kedua adalah penimbunan lipid intrasel. Jadi ada penimbunan lemak di dalam sel ya. Secara mikroskopis sitoplasma dari sel yang terkena tampak bervakuola, vakuola berisi lipid, atau misalkan pada hati itu banyak lemaknya yang tertimbun dalam sel lemaknya. Sehingga inti sel ini terdesak ke satu sisi dan sitoplasma diduduki oleh satu vakuola besar yang berisi lipid ya. Jadi satu dalam besar yang isinya adalah lemaknya. Nah, ini respon subseluler terhadap cecas ya. Jadi ini adalah sel-sel tubuh, ini bisa mengalami kerusakan ya karena proses ini ya, autofagi. Jadi proses memakan bagian-bagian sel secara sendiri ya. Jadi ini autofagi. Sel sendiri di bagian-bagian sel dimakan sendiri atau dirusak sendiri. Kemudian hipertrofi retikulum endoplasma, ini efek obat-obatan. Kerusakan mitokondria, ini penyakit hati alkoholik ya, pembesaran mitokondria. Padahal ini mitokondria berhubungan dengan proses pernafasan sel ya, sehingga ini sangat penting bisa merusak. Kerusakan sitoskeleton. Nah, ini disebabkan obat-obat anti tumor, itu juga bisa merusak sel kita. Ada akumulasi intraseluler ya, protein, karbohidrat, dan lipid bisa tertimbun dalam sel dan dapat menyebabkan jejaz sel. Nah, ini tadi jejaz sel itu ini ya, jadi kematian atau kerusakan pada sel.
Nah, ini proses akumulasi sel ya. Nah, ini benar lemak ya, dan khususnya tadi gambarnya ini. Kemudian proses yang lain ada kalsifikasi patologis. Jadi kalsifikasi adalah pengendapan kalsium dalam jaringan. Ini proses pengendapan aromat garam-garam kalsium, sedikit besi, magnesium dan garam-garam lainnya dalam jaringan. Kalsifikasi metastatik ini jadi pada hiperkalemia karena hipertiroid, tumor tulang, atrofi tulang, hipervitaminosis D, dan kalsifikasi distrofik ini proses kalsifikasi pada jaringan yang telah mengalami kerusakan terlebih dahulu ya. Nah, ini kalsifikasi pada pembuluh darah contohnya. Kemudian cedera sel. Pengaruh stimulus yang menyebabkan cedera sel adalah kerusakan biokimia. Jadi perubahan kimia dari salah satu reaksi metabolisme atau lebih dalam sel, dan terjadi karena cedera sel ini menyebabkan fungsinya berubah atau kelainan fungsi ya. Cedera atau kerusakan biokimia pada sel menyebabkan kelainan fungsi, tapi tidak semua. Jika sel banyak cedera memiliki cadangan yang cukup sel, tidak akan mengalami gangguan fungsi yang berarti. Jadi kalau selnya banyak yang rusak, misalnya ada 100 ya, rusak cuma 1-2, itu masih bisa difungsikan oleh sel-sel yang masih normal. Perubahan bentuk atau morfologi sel, pengurangan massa atau penyusutan ya, ukuran sel ya, atau atrofi tadi. Nah, kematian sel atau nekrosis ya, ini ada sel nekrosis itu sel yang mati itu karena tidak bisa dilihat ditandai dengan pembengkakan sel, ada lisis melepaskan isi sel jaringan antara sel yang bersifat toksik, dan tahap-tahapannya ini ya. Nah, ini normal, jadi apoptosis, ini jadi kematian sel, rusak, ini lepas semua. Jadi proses kematian sel itu ada 2, nekrosis yaitu kematian sel abnormal, patologis misalnya luka gangren ya, pada DM, luka diabetik. Apoptosis adalah kematian sel terprogram, program bunuh diri sel pada kondisi patologis bisa meningkat ya. Misalkan peluruhan endometrium saat menstruasi, itu adalah kematian sel yang terprogram ya. Itu apoptosis itu ya. Itu proses fisiologis ya. Jadi apoptosis bisa terjadi karena proses fisiologis ya. Fisiologis menstruasi misalkan tadi ya. Gitu ya. Kalau nekrosis bisa karena masalah racun, toksin, dan hipoksia ya, kekurangan oksigen ya pada sel. Itu akan menyebabkan jaringan sel atau sel-sel itu mengalami rusak berat dan menyebabkan kematian ya. Nah, ini perbedaan nekrosis dan apoptosis ya. Kalau nekrosis itu jadi faktor itu, kemudian membran plasmanya rusak. Kalau apoptosis bisa utuh ya. Nah, reaksi jaringan dan nekrosis bisa menyebabkan inflamasi. Kalau apoptosis tidak ada inflamasi ya. Fagositosis badan apoptosis ya. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.